dalam acara Ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan pencet belnya di bawah sini. Iya. Nah, guys, hari ini kita di dalam acara Ngopi kita mau bahas tentang Pentakosta. Jadi, selamat menikmati acara kita Ngopi. Ngobrolin perkara iman. Nah, Felix punya sesuatu nih, guys. Dibuat dari Lego Felix sendiri. Tuh, itu apa, Felix? Pesawat perang. Pesawat perang ya, atau kita kenal dengan pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbang itu berfungsi untuk apa coba dibuat oleh manusia? Untuk berjalan-jalan. Untuk berjalan-jalan, untuk membawa manusia yang di dalam pesawat pindah dari satu kota ke kota yang lain dengan cepat. Jadi dia adalah alat transportasi yang digunakan untuk menolong manusia supaya bisa lebih mobile. Jadi dia. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga yang disebut bukan pesawat penolong, tapi roh penolong. Felix tahu nggak roh penolong itu siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, atau kita lebih kenal dengan istilah Roh Kudus. Nah, kita akan coba lihat ya di dalam Yohanes 14. Ini adalah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid bahwa Tuhan Yesus akan datang Roh Penolong. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya akan baca untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi dikatakan di sini tentang roh penolong itu yaitu roh kebenaran. Nah, roh penolong di dalam bagian ini menggunakan kata parakletos. Jadi betul-betul bukan seorang yang akan lahir atau seorang tokoh yang disebut sebagai roh penolong, tetapi di sini adalah menunjuk pada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, kapan roh penolong itu datang? Roh penolong itu datang ketika 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau kita kenal dengan istilah Pentakosta. Pentakosta itu muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 41. Felix mau baca nggak 41 ayat? Tidak. Kebanyakan ya, bisa 2 jam kita. Nah, jadi di dalam peristiwa ini, sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian para murid berkumpul dan mereka berdoa sepanjang 10 hari sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini adalah masa-masa penantian untuk kedatangan dari roh penolong ini, yaitu roh kebenaran atau parakletos itu, yaitu Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika peristiwa Pentakosta? Para murid dikatakan di sana mereka ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan kemudian mereka bisa memberitakan Injil, dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Ketika Petrus di dalam anugerah Tuhan, Petrus bisa menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Pentakosta, apakah kita harus 10 hari menantikan peristiwa Pentakosta lagi di zaman ini? Perlu nggak? Perlu berdoa untuk pencurahan Roh Kudus? Perlu. Kenapa perlu? Kan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi perlu atau enggak? Perlu. Perlu juga. Kenapa perlu? Soalnya
Kudus itu Tuhan Yesus. Mm-mm. Habis itu Tuhan Yesus sayang sama kita. Oke. Nah, sebenarnya kita tidak perlu berdoa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Beda halnya kalau kita berdoa 10 hari untuk mempersiapkan hati kita untuk memperingati peristiwa Pentakosta. Tapi bukan pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, di dalam hati kita ada Roh Kudus. ada Roh Kudus yang berdiam, yang menolong kita berkata-kata kalau kita tidak bisa berkata-kata di dalam pergumulan kita kepada Bapa. Dan yang kedua adalah peristiwa Pentakosta mengingatkan kita tentang apa? Tentang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Para murid, para rasul, orang-orang percaya ketika peristiwa Pentakosta, dan setelah itu mereka begitu giat memberitakan Injil. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, jangan pernah bosan-bosannya untuk memberitakan Injil Tuhan, dan siapkan selama mempersiapkan hati untuk menyambut peristiwa Pentakosta. Minggu ini ibadah Pentakosta, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah acara kita ngopi hari ini. Ngobrolin perkara iman, dan jangan lupa subscribe, like, dan pencet belnya untuk dapat notifikasi. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Di video selanjutnya. Bye. Oke. Kepanasan ya?